Puji Tuhan, shalom. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, selamat ulang tahun buat Cancer Ministry yang ke-7 tahun. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sudah menyertai pelayanan ini selama 7 tahun. Kita percaya juga dalam pelayanan ini sudah banyak jiwa-jiwa yang diberkati Tuhan, amin. Yang dikuatkan lewat pelayanan ini. Untuk itu lewat ulang tahun dari Cancer Ministry yang ke-7, sama-sama kita mau merayakan dengan ucapan syukur. Sebab sukacita dari Tuhan yang menjadi kekuatan setiap kita. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Boleh kasih tos kiri kananmu, katakan selamat ulang tahun. Iya. Hari ini ulang tahun kita semua. Amin. Puji Tuhan, saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami panggil namamu Tuhan untuk hadir di tempat ini. Karena kami percaya kehadiran Tuhan akan membawa sukacita dan kekuatan bagi setiap kami. Untuk itu pagi hari ini kami mau bersukacita di dalam Tuhan. Kami mau berglori di dalam Tuhan. Sebab kami percaya sukacita yang sempurna itu datang dari Tuhan. Untuk itu kami siap memuji Tuhan. Kami siap bersorak bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Haleluya. Kita akan bersorak bagi Tuhan, amin. Sebab hari ini adalah hari yang sudah dijadikan Tuhan. Yeay. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Boleh tepuk tangan yang kencang Bapak Ibu. Haleluya. Sebab hari ini hari yang Tuhan sudah jadikan bagi setiap kita. Mari bersuka. Say. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Oh, mari kita bersuka. Di dalam nama siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka. Amin. Di dalam Tuhan. Come on sing. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Mari nyanyi dari awal pujian ini. Saya mau dengar suara Bapak Ibu lebih kencang lagi buat Tuhan dengan penuh sukacita. Karena dari hati yang gembira ada obat yang manjur. Amin. Sama-sama. Hari ini. Untuk itu mari bersukacita di dalam Tuhan. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan Yesus. Bersuka di dalam Tuhan. Hey, hey.
wajah yang bersuka cita pagi hari ini. Sebab Tuhan yang memberi sukacita itu bagi setiap kita. Bersukalah. Kami. Amin. Kami mau terus datang di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau berkata terima kasih Tuhan. Untuk anugerah Tuhan. Untuk kasih Tuhan. Yang boleh kami alami sampai hari ini. Amin. Tuhan, kami tahu Engkau sanggup. Sanggup untuk memulihkan setiap keadaan kami. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang datang dengan membawa sakit penyakit. Tapi kita percaya kalau kita ada di dalam Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk menolong hidupmu, untuk memberi kekuatan bagi hidupmu, untuk memulihkan setiap keadaanmu. Mari sama-sama nyanyi dengan iman. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya dahulu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Sampai selamanya kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan. Sekarang dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup. Katakan Yesus sanggup. Yesus sanggup. Dia sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup. Perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup. Amin, amin. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Kasih tepuk tangan yang percaya Yesus sanggup memulihkan hidupmu. Haleluya. Nyanyi dari awal, katakan Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Katakan kasih-Nya, kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup. Katakan dengan imanmu, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan
sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Kami kuat karena Tuhan. Kami bersuka cita karena kami punya Tuhan. Saya mau dengar suara Bapak Ibu saja dengan iman menyanyikan. Dia sanggup. Yesus Kau sanggup Tuhan Yesus. Amin. Kau sanggup Tuhan. Kau sanggup Tuhan. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Mari lebih lagi kami mau nyatakan, oh, Dia sanggup. Oh, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup. Yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sanggup melakukan banyak perkara besar dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak pernah ragu, kami tidak pernah salah meyakini Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidup kami Tuhan. Pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, tuntunan-Mu, perkenananmu selalu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Saatnya kami akan duduk diam di tempat ini Tuhan. Kami akan sharing banyak hal dalam hidup kami. Karena kami percaya di saat kami percaya kepadamu, penyertaan-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Keluarga kami, harta benda yang Engkau beri untuk kami kelola Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, karena kami percaya di saat kami duduk diam di hadirat-Mu, akan banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidup kami berdoa dan mengucap syukur sama-sama, katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih. Shalom. Luar biasa Bapak Ibu, ibadah Cancer Ministry yang kedua ya, berarti mongol. Ketujuh ya Bapak Surgawi. Banyak ya. Soalnya kan udah banyak banget pekerjaan. Ya Tuhan mulai memulihkan hidup itu satu-satu, tidak pernah langsung. Satu-satu Tuhan izinkan semua terjadi, tetapi pemulihan Tuhan pun Tuhan izinkan terjadi. Yang sebelumnya saya stres duit hilang, sekarang Tuhan justru kasih pekerjaan yang mau tidak mau. Akhirnya saya bisa mengumpulkan kembali Bapak Ibu. Orang nanya, kenapa sih Bang bisa hilang duit? Ya karena saya bergabung dengan sebuah partai politik. Dan ada satu orang yang nyalon ingin jadi gubernur, duitnya ada tapi belum ditransfer karena jual tanah. Jadi sudah teken perjanjian dengan notaris, akan ada pembayaran. Dibeli oleh orang Korea tanahnya. Dah, tapi KPU sudah merilis bahwa semua calon gubernur harus segera nyetor bukti dana bersama antara pasangan gubernur dan wakil gubernurnya.
Setelah itu baru nanti kalau ada sumbangan dari siapapun dipertanggungjawabkan. Nah, orangnya kekurangan duit. Jadi dikumpulinlah orang-orang yang punya duit, pinjem dulu, pinjem dulu, pinjem dulu, pinjem dulu. Jaminannya surat tanah. Dah, Mongol dapat 11 lembar. Saya kasih 53 miliarnya. Nggak nyampe 2 bulan. Diciduk KPK. Diciduk polisi karena kasus korupsi dana COVID. Dana COVID ternyata salah satu yang digunakan untuk memberangkatkan hamba-hamba Tuhan ke Israel. Hamba-hamba Tuhan tersebut pun dipanggil sama polisi. Disuruh ganti duitnya. Jadi banyak hal dalam hidup kita kadang-kadang diperhadapkan dengan kondisi yang membuat kita antara maju atau mundur. Termasuk dalam hal karir. Saya juga diperhadapkan pada banyak hal. Manajer saya ditekan banyak hal. Kenapa Pak Mongol harus jadi Kristen sih? Mendingan jangan dulu beragama kalau jadi seorang seniman. Wih, itu jadi artis gitu nyembah batu kalau nggak beragama. Karena katanya kalau jadi Kristen gak bisa terima pekerjaan seperti ini. Saya selalu bilang selama etika, moral dan hukum tidak dilanggar. Saya akan ambil pekerjaan tersebut. Entah suruh stand up di atas gunung juga yang penting duitnya sesuai gas. Karena gue Cina. Duit ada, kenceng, transfer masuk DP 50%. Pelunasan hari per hari sebelum show udah berangkat. Mau stand up di depan orang-orang yang bagaimana kita namperin. Depan presiden aja kita mampu ya kan. Stand up di kampung halaman yang Mongol tolak. Saya jarang stand up di Manado Pak. Kenapa Mongol sombong banget sih? Kenapa enggak stand up di Manado? Ya Pak honornya enggak masuk ke kantong Pak. Dibagi ke keluarga. Karena pasti ikut nonton mereka. Thank you saya Mongol turun. Aduh gak namanya makin Tuhan Yesus berkati. Berbagai kamar itu berkat biar cuman sadiki. Kita kasih 300. Kan dia bilang biar cuman sadiki. Kita kasih 300 dia ngomel. Ngana dok kacili kita yang cebok. Masa cuman kasih 300. Honor 770 juta langsung berbagi bersaudara. Kita pulang beli tiket pakai duit sendiri. Jadi kalau orang bilang Ngol ada acara di Manado Tuhan Yesus memberkati. Panggil Cak Lontong aja deh karena kalau Mongol gak ada duit masuk. Semua dengan keluhan listrik semua mati kita anak belum bayar sekolah. Jadi diperhadapkan dengan banyak hal. Jadi kalau orang bilang wah enaknya Ngol jadi artis. Enggak juga Bapak Ibu. Banyak godaan di tengah perjalanan hidup. Ketemu IO bagus banget. Ketemu IO yang kurang nice to meet you. Kita ditawarin perempuan. Kenapa? Karena dari 150 juta honor 15 jutanya tuh ke mereka. Otomatis mereka berpikir kita ngambil cewek harga 1 juta. Pasti besok kalau ada acara dia mau lagi sama kita. Tapi puji Tuhan di atas mimbar ini selama aku berkarir 13 tahun. Tidak pernah aku jatuh dalam hal tersebut. Perempuan secantik apapun umurnya 18 tahun lah segala macam. Ditaruh di lobi mau suruh pulang. Tuh IO-nya, kok disuruh pulang bang cewek? Wah bang suka cowok, ya ada juga loh bang. Darah Yesus. Karena mereka berpikir cewek disuruh pulang berarti mau nyarinya cowok. Enggak begitu. Enggak begitu Pak cara hidup saya. Kalau saya mau bergelimang dengan hal tersebut, enggak usah ikut jadi stand up komedian. Hidup sehari-hari juga bisa. Tetapi kan kita tahu ada hukum tabur tua yang akan kita terima. Menyakiti seorang perempuan, anakmu perempuan Mongol. Siap tidak anakmu disakiti oleh laki-laki? Wah gua potong lakinya kalau. Apalagi sekarang anakku ternyata lulus masuk SMA Taruna Nusantara Magelang. Anak cewek cantik tingginya udah lebih dari bapaknya. Jadi lo kita jalan, Mongol suruh dia jalan sendiri sama omanya. Malu kita. Di tingginya 167. Mongol 165. Agak dongak dikit, kenapa dek? Cantik menadonya, ikut DP mama, puji Tuhan.
putih. Aduh, marjipe idong iko papa. Anak saya pesek. Ya nggak apa-apa, cantik ikut mamanya, pesek dan otaknya ikut bapaknya. Ya kan, nggak apa-apa. Itu cara Tuhan memberkati hidup kita. Diberi anak yang kadang menurut orang, wah kok pesek mongol. Ya nggak apa-apa selama dia masih bisa bernafas kan good. Itu baru sekarang mamanya nyesel. Maksa ingin anaknya ikut dia. Mongol bilang nggak bisa. 15 pengacara termahal di Indonesia akan menjadi pembela Mongol. Ginjal hilang satu buat bayar nggak apa-apa. Yang penting anak harus ikut Mongol. Kedua, kemenangan Mongol anak nggak bisa dibawa. Karena ditinggal dari usia 4 tahun di Mongol. Kenapa di saat udah besar baru lu mau ambil? 4 bulan sebelumnya kemana? Saya belum artis saat itu Bapak Ibu. Masih kerja di pintu air. Di pasar baru. Kerja di percetakan Bapak Ibu. Nawar-nawarin toko-toko di pasar baru untuk nyetak brosur atau apapun di tempat kita. Tiap hari. Terus sorenya ke Kemayoran. Buat ikut CNI. Kasen Kenko. Apa Gold Quest. Yang itu lo jual koin emas yang ada gambar Bunda Maria. Kalau kita bisa jual segitu dapat segini. Semua Mongol kerjain. Buat apa? Buat bayar susu. Karena anak Mongol tidak pakai susu formula. ASI dari ibu-ibu di rumah sakit. Kita minta tolong sama ibu-ibunya. Dikasih duit 150.000. Dapat 2 termos. Nah sekarang anak udah besar nyonya. Ex-nyonya datang. Itu adik harus deng kita. Gak jadi hamba Tuhan Mongol pasti. Tapi ya di bawah santai. Orang nanya kenapa Kak Mongol kok segitu santai ngadepin hidup. Gak ribet seperti artis yang lain. Kayak kemarin kan ada yang nanya. Mongol kemana engkau kenapa tidak ikut demo. Itu stand up komedian banyak banget yang demo. 1. Kenapa Mongol nggak demo? Karena lagi di luar kota. Kedua, kalau saya ngadu ngapain di atas truk? Langsung sama yang di atas di ruang doa. Amin. Kita bisa mengadu kepada Tuhan. Tuhan apa yang terjadi dengan bangsaku? Tolong Tuhan campur tangan yang tidak baik. Halaukan dari bangsaku. Yang demo ya silakan demo. Saya juga akan melaporkan hidup tuh bangsa saya. Kan bisa kepada Tuhan, betul? Udah, enak juga ya Ngol. Apa sih Ngol enaknya kalau kita ngandunya sama Bapa di sorga? Kan dia yang menciptakan langit dan bumi. Yang kedua kita gak perlu sunblock. Ini kan gak perlu sunscreen. Gak perlu Pak. Kita dalam kamar hanya butuh AC. Habis doa amin ketiduran ya itu berarti kan lanjut dalam kekekalan. Jadi kalau orang nanya, Bang rahasia hidup Mongol tuh kenapa ya? Kok selalu ngomongin soal hati? Karena Tuhan ajarin Mongol tentang hati loh Bapak Ibu. Saya gak punya dendam sampai hari ini. Ya kan, jadi orang nanya kenapa hati Bang? Ini saya selalu kasih Amsal 4 ayat 23. Ini ayat andalan Mongol. Yoi, andalan Mongol, saya masuk penjara gara-gara orang. Orang tersebut gak kusakiti, kudoakan dia sukses. Coba baca 4 ayat 23. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita harus jaga hati. Tuhan pingin hati yang seperti apa dari kita. Banyak yang Tuhan mau. Salah satunya hati yang gembira. Tuhan gak mau kita sedih. Tuhan gak mau kita mumet. Jadi dengan hati yang gembira, itu bisa membuat kita tenang. Kan dibilang hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi ngadepin hidup punya hati yang gembira. Bapak Ibu kalau kita lewat kuburan dengan hati yang gak gembira, merindingnya parah loh Pak.
Sambil nyanyi darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Tapi kalau kita hati yang gembira, mau ada suster ngesot kek. Kalau perlu gua bantu tuh suster berdiri. Kan kasihan 15 tahun, 60 tahun dia ngesot gitu. Kalau perlu gua telepon lah Ibu Gembala, Bu Gem pinjam kursi roda satu dari gereja MGK gitu. Ini kasihan suster ngesotnya. Jadi ngadepin hidup tuh hati kita tuh gembira. Ternyata Tuhan butuh juga bukan cuma hati yang gembira. Tapi orang tanya kenapa ya Bang hati yang gembira? Karena dalam gembira itu kita bisa menjalani hidup tuh santai. Karena kita punya kepastian hidup. Tuhan beri kita kepastian bukan cuma di bumi ini Pak. Sampai kita pulang ke surga Tuhan kasih kita kepastian. Hanya kekristenan yang memastikan kita hidup itu bersama Kristus kita masuk surga. Yang lain masih seandainya. Apalagi saya Manado tuh sayang. Orang Manado kalau meninggal darah Yesus gembel bisa jadi kaya loh Pak. Di peti mati gak ada orang Manado mati pakai batik. Gak ada orang Manado itu kalau mati harus pakai jas. Entah muat gak jasnya strateginya tinggal digunting di belakang. Jadi banyak orang Manado badan gemuk kok bajunya pas. Coba lu tarik jasnya ngikut tuh. Karena di belakang digunting. Itu kalau ibu-ibu yang mati di Manado, oh Tuhan, ada orang salon yang selalu standby di sebelahnya. Buat ngaturin apa? Rambut jangan turun. Wih itu hairspray. Hairspray Barbara warna hitam sama merah standby selalu loh. Nih kalau nanti ada Pak Gubernur datang, langsung disasak lagi itu. Tinggi itu kalau lalat masuk jadi lebak keluarnya. Karena pusing di dalam kecium. Itu apalagi gaya-gaya saya tuh pernah di satu acara orang meninggal di Manado. Sampai gak berhenti ketawa cuman perkara pendek. Jadi kita lagi antri tuh. Ibu-ibunya 3 nih. Keluarganya sebelah sini. Aduh. Kalau meninggal dalam Tuhan memang ada Shekinah Gloria. Mukanya penuh dengan kemuliaan. Kayak meninggal gak nahan sakit. Aduh emang luar biasa ya. Satu yang bilang iya. Hidup kasih yang dia orang baik gitu. Yang satu nimpalin. Aduh baik-baik sekali. Aduh memang semoga kata yang janji Tuhan. Nih almarhum kasih yang masuk surga. Kan Tuhan itu. Keluarlah mereka bertiga. Kita yang Mongol juga ikut keluar. Ya Tuhan Yesus. Bertiga di luar ngomong. Kasihan kan DP sepatu belum semer. Sepatunya belum disemir. Tadi di depan keluarganya muji. Pas keluar bocor mulutnya kambuh. Ngomongin orang mati. Bukannya agama yang lain bilang orang mati 40 hari jenazahnya ada di rumah rohnya. Ini gimana kalau seandainya dia dengar. Emang kurang ajar nih ibu-ibu. Orang baru di depan keluarga, depan bini bilang gua keren. Aduh sepatunya belum disemer. Atau DP baju rupa kependekan tuh DP. Itu tuh penyakit bocor mulut yang selalu ada pada diri kita. Jadi orang nanya, Bang terus bagaimana Tuhan butuh kita harus seperti apa? Hati yang seperti apa yang Tuhan harapkan dari kita? Karena ngadepin hidup Pak, kalau kita penuh dengan kemunafikan itu berat Pak. Karena di satu sisi kita harus tersenyum manis. Shalom. Dalam hati dilihatin atas bawah. Kemarin katanya mangga 2 nih sepatu nih, mangga 2 nih. Lagi pakai sepatu mangga 2, mangga 3, mangga 5, ngapain ngurusan sama kita? Orang bilang, Mongol lu makainya palsu. Lu belinya di Mangga 2 harusnya kon malu Ngol. Masa artis termahal beli barang Mangga 2? Harus beli asli dong, hargai hak cipta. Ya emang kita mau menghargai tapi bagaimana dia murah. Ayo coba Bapak, kalau memang gak boleh ya jangan dijual, pemerintah ikut melarang penjualan. Tapi kalau ini kan duit-duit kita kenapa situ yang repot. Apalagi saya artis. Make palsu kalau memang orang gak tahu barang dianggap asli. Jadi kalau saya pulang Manado, saya gak pernah bawa Louis Vuitton asli. Saya gak pernah belanja Mangga 2, tapi saya belanjanya ITC, Ambassador.
Ada produk dari Hong Kong sama warna sama persis nggak bisa di sama banget. Bedanya cuma di benang. Louis Vuitton asli coklat, dia benangnya putih. Dia nggak apa-apa, kenapa jadi ribet? Pulang Manado diminta dengan senang hati kita kasih. Karena 300. Orang kadang jadi 1,5 asal foto bersama. Ada brand tokonya di belakang. Ditulis Mongol aja belanja. Ya kan, jadi nggak usah ribet Bapak Ibu. Mau ngapain kita ribet? Kita punya original bagus. Nggak ada yang nggak boleh. Beli original silakan. Tetapi ingat jangan sampai akhirnya terlilit dengan hutang pinjol. Mendingan palsu tapi kita nggak ada hutang. Karena hutang itu membuat kita juga nggak masuk sorga. Saya mau beli asli. Nah Pak, saya jujur dulu tanya nama tokonya. Tiap ada barang baru kita di WA-in. Di foto, bahkan kita lagi manggung di mana, dibayar tinggal diambil. Mau ngapain hidup cuman gara-gara brand, akhirnya terlilit pinjol. Nah pinjol tuh efek buruknya adalah semua orang yang berhubungan dengan orang tersebut dihubungi. Saya tuh paling kesel. Masa stand up comedy termahal ada saudara ngutang gak dibayar? Lah saudara dari mana? Lah nomor bapak ada di handphone dia sebagai family. Yang itu ya buat bapak ibu yang hadir hari ini. Jangan masukin nomor Mongol jadi bagian dari family. Saya yang dihubungi nantinya. Kayak pingin banting handphone loh bapak ibu. Kok dimarah-marahin. Ini kalau Pak Mongol gak bayar. Saya tulis di Facebook sama IG. Lagi saudara dari mana? Orang saya anak tunggal. Saya yatim piatu. Kok bisa punya saudara lain? Emak Mongol kapan kawinnya? Orang dia meninggalnya pas setelah melahirkan Mongol. Gara-gara apa? Pinjol, pingin punya Gucci. Oleh sebab itu kalau pingin nongkrong di mall ini aja. Sepi belanjaan. Iya kan? Kalau enggak ke Atrium masih ada Matahari. Murah, tas 250 masih ada. Nongkrong jangan di Plaza Indonesia. Masuk Valentino kelar jajan kita setahun. Jadi hati yang gembira adalah obat. Yang kedua hati yang apa yang Tuhan mau? Yang kedua adalah hati yang tenang. Kenapa? Karena hati yang tenang itu menyegarkan. Kita buka Amsal 14 ayat 30. Karena orang yang tenang hatinya tuh menikmati hidup tuh dengan indah. Nggak peduli orang bilang kok Car Free Day singol. Car Free Day-nya di Pluit dong. Kagak ada asap. Mau ada asap nggak ada asap. Kalau Tuhan bela pasti hidup. Kalau nggak pingin nggak ada asap mah. Jangan di Pluit, jangan di Sudirman. Naik ke Gunung Parangono. Itu Car Free Day. Sampai Diosop pulang juga udah meninggal di jalan. Amsal 14 ayat 30. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi Tuhan butuh hati kita yang hati yang gembira. Baru Tuhan butuh kita memiliki hati yang tenang. Karena hati yang tenang itu menyegarkan tubuh. Ngadepin hidup sambil nyanyi. Itu lagu-lagu Pantekostal zaman dulu. Dari sepi sampai kenceng banget itu enak tuh lagunya. Dulu kita udah mulai ngantuk dia nyanyi mendidih di hati. Ya kan? Lagu Pantekosta kan masih tahu kan. Mendidih di hati, mendidih di hatiku. Langsung kenceng mendidih di hati, mendidih. Jadi kita kayak terbangun seger kembali hidup kita. Ngadepin di kuburan juga dengan hati yang tenang, menyegarkan nyantai jalan. Darah Yesus berkuasa. Ada yang panik kalau lewat kubur, saking paniknya permisi. Ada teman pakai permisi, pakai begini permisi. Nggak ada karpet bos, kenapa harus begini? Kayak anjing mau pipis.
Anjing kalau pipis kan kakinya dibeginiin baru diangkat. Di kenapa lewat kubur permisi pakai begini. Dikubur itu Pak. 50 meter di bawah jenazahnya. Kalau dia nyahut silakan. Meninggoy kita Pak. Apalagi saya dulu tinggal di Keramat Sentiong Pak. Anda tahu kubur paling dekat adalah kubur Kawi-Kawi. Wah itu kalau hujan suka tenggelam kuburnya. Kita bisa melihat loh suster ngesot lagi berenang. Jadi ayolah teman-teman miliki hati yang tenang. Menghadapi semua masalah kita hadapi dengan tenang. Karena kalau kita menghadapi masalah dengan kepanikan, kadang-kadang membuat kita lupa pintu keluarnya. Orang yang panik kadang dia pikir anak yang dia bawa. Nyampe di sana baru dia sadar ternyata guling yang dia tenteng. Jadi ngadepin hidup juga sama juga dengan saya stand up komedian. Pak stand up komedi kalau dia panik nggak lucu Pak. Tapi kalau stand up komedian tenang plus dibisikin sama IO-nya. Bang udah lunas. Ketenangan jadi double itu Pak. Nah, itu stand up langsung lucu gak lucu lunas. Itu enaknya jadi stand up. Kalau main filmnya belum tayang kita gak akan pernah dibayar utuh. Masih ada termin 3 yang belum dibayar. Jadi kita harus berusaha doa apapun jadi akhirnya film tayang. Termasuk Indonesia akhirnya memiliki film horor rohani. Jadi tahun ini Indonesia kita umat Tuhan akan bisa nonton film horor yang bertema rohani. Pengusiran setannya menggunakan firman Tuhan. Pertama filmnya tanggal 3 Oktober tayang punya Lukman Sardi. Judulnya Kuasa Gelap. Itu akan tayang di seluruh bioskop di Indonesia. Baru filmnya Mongol akan tayang di bulan Desember. Judulnya Gereja Setan. Perbedaannya dengan Kuasa Gelap dan Gereja Setan adalah Kuasa Gelap itu versi Katolik. Kayak pop eksorsis. Kalau filmnya Mongol ikut Bless the Child. Karismatik, tidak menggunakan reliku. Tapi mengusir setan menggunakan Mazmur 91. Tapi di situ diperlihatkan di saat baca Mazmur 91. Setannya ikut baca. Lah Anda lupa kejadian Matius 4 ayat 1 sampai 11. Yesus dicobai kan pakai firman setannya. Kalau engkau benar anak Allah. Buatlah batu ini menjadi roti. Kalau dia bilang pakai terigu jadi roti mah gampang. Tinggal nyari blue band. Itu tinggal pilih rotinya keras atau lembut ya tergantung. Pakai sama kayak orang Manado kan. Orang Manado Desember kue salah satu yang paling selalu ada adalah kue biji-biji. Kalau di sini dibilang biji ketapang. Gitu. Biji ketapang itu kalau Anda mau cepat habis pakai santan. Lembut tuh. Tapi kalau Anda mau kuenya nggak habis pakai air putih. Pakai air keras banget Pak. Itu kue ketapang ditaruh dilempar di lantai. Dia kayak kelereng teng. Keras. Anda kalau taruh kue itu kelihatan banyak orang makan dan sakit hati di mana? Giginya melepuh. Kasihan loh, ada kan opa-opa sampai dia jajan. Ada, kalau kita di Sanger dulu kalau kopi panas kan ditaruh di itu ya, di piringnya terus ditiup-tiup. Kadang mereka tuh biji ketapang ditaruh di kopi bareng-bareng. Tuhan ini orang pelit sekali, dia nggak pakai mentega, dia nggak pakai santan, dia pakai air putih. Keras banget giginya, kasihan kan dia harus ke dokter gigi. Ya kalau Jakarta lah dogi murah dekat. Lah kalau di Sanger, ya Tuhan pakai daun buat ditempel. Nah saya tuh puji Tuhan gigi saya sampai hari ini saya nggak ada lubang gigi. Orang bilang hebat ya Mongol, kenapa kok nggak berlubang gigi lu? Ya karena dari kecil gak makan permen. Karena gak pernah dikasih oleh oma. Jadi miliki hati yang tenang. Tapi jangan miliki iri hati. Karena iri hati sifatnya membusukkan tulang. Jadi kita jangan iri sama orang lain. Jangan lihat cincinnya gede kita jadi pingin. Terus
Ada orang kalau ngelihat orang kalungnya gede, lu tahu itu pasti juga korupsi. Nah itu menuduh dosa Pak. Nggak usah dilihat begitu. Tidak semua berwarna kuning itu emas. Nggak usah banyak rantai kongguan. Ada di Ambasador lantai 1 produk Korea di belakang toko emas mulia. Itu juga gede-gede banget kalungnya, bahkan ada bulu-bulunya. Mau pakai tuh. Saya sama kayak Mongol kan, gue pakai kalung nih mutiara. Tapi kan gak di leher, ditaruhnya di baju. Karena kalau ditaruh di leher, habis acara hijau leher mau. Soalnya kan kita ada orang-orang tertentu asam keringetnya tuh ambang batas. Jadi pasti pakai lah meleleh ya Allah Tuhan. Hijau kayak kena ya kan. Jadi gak usah iri. Masing-masing memikul tanggung jawab hidup masing-masing. Yang hadir hari ini juga sama. Kita punya kup hidup masing-masing. Kita punya takaran masing-masing dalam hidup. Saya juga sama Bapak Ibu. Jangan lihat, wah Mongol keren banget, Mongol luar biasa. Iya, tapi yang lebih luar biasa Tuhan. Tapi apakah saya selalu sempurna? Enggak Pak. Saya masih sukar mengendalikan emosi. Itu yang saya boleh jujur. Kalau ke dosa-dosa yang lain, judi, dugem, rokok, enggak pernah lagi Pak. Sejak lahir baru tahun 97, itu tidak pernah kulakukan. Cuman kalau marah Tuhan. Dan akhirnya Mongol tahu bagaimana strategi marah yang dalam Tuhan. Marahlah setelah matahari terbenam. Panjang waktunya untuk diam-diaman. Kalau kita marah jam 1 siang, jam 6 harus berdamai. Berarti cuma 5 jam nahan. Tapi kalau kita marahnya jam 7 malam, 24 jam kita bisa diam-diaman. Terpas mendekati jam 6 sore baru sore ya. Kita salah mohon maaf. Selesai. Jadi kalau Anda marah sama suami Anda, jam 7 malam. Waktu yang tepat. Karena kan Efesus bilang jangan menyimpan amarahmu sampai matahari terbenam. Nah kalau mau pindah di Swedia. Ada katanya satu negara yang gak pernah terbenam mataharinya. Wah itu berarti bisa marah 2 kali 24 jam. Sampai hari ini saya kalau marah tuh mohon maaf jujur boleh tanya sama Billy. Kadang over untuk saya marah. Jadi saya selalu berdoa Tuhan hanya ini yang aku harus berdoa dan bergumul. Karena mungkin Mongoliannya terlalu kuat kali ya. Mongoliannya, sangirnya, kayak kan mama sangir. Itu kalau marah dia pukul laut terbelah. Mongol curiga Nabi Musa jangan-jangan juga orang sangir. Tapi ya gak apa-apa. Itu adalah bagian dari hidupku yang harus kusalibkan. Jadi itulah kenapa Mongol sangat suka dengan musik. Saya gak pernah dugem Pak, malu sama umur. Ingol kan kemarin pertemuan teman anak-anak stadium dulu bikinnya di SCBD. Kok gak dateng? Udah malu Pak. Umur udah 46. Sementara ajojing bengkok mulut habis kita. Jadi mending udah di rumah aja. Ngapain di rumah? Baca Alkitab 2 jam, 4 jamnya main Mobile Legend. Jujur gak bohong Pak. Tanya sama Billy, habis baca Alkitab, Mongol nyendiri di ujung main Mobile Legends. Karena apa mainnya malam? Karena main malam sama orang besar. Kalau mainnya siang, bocah semuanya. Anak SD semuanya. Jadi miliki hati yang tenang, tapi jangan miliki iri hati. Terakhir hati yang seperti apa yang Tuhan mau? Amsal 16 ayat 21. Amsal 16 ayatnya yang ke-21. Nggak keluar ya? Kita baca sama-sama Amsal 16 ayat 21. 1, 2, 3. Orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Jadi kita harus memiliki bijak hati. Harus memiliki hati yang bijak. Karena kalau kita nggak bijak semua kita belanjain Pak. Itu banyak kejadian ibu-ibu. Kita tidak menjatuhkan hadari ibu-ibu. Enggak, laki juga ada kadang-kadang. Ibu-ibu kalau udah ke mall, kadang di rumah masih ada beli.
Sama kayak anak Mongol sama mami. Oh maminya Mongol juga sama. Tuhan, skala apa namanya nih? Ituan handphone ini? Casing. Ada casingnya belum rusak. Baru juga beli. Dia nemu yang warna ungu. Dia beli. Sampai di rumah gak dipakai. Dia beli sandal, dia beli sepatu. Mau for siapa? For mami, no. Sampai rumah, rupanya cocok Kang yang Pak Mami, terlalu tinggi. Lah tadi di toko dia bilang, bagus sekali. Nyampe rumah dia bilang, terlalu tinggi. Ngol bilang, mari jo kita gergaji. Dia bilang, anak setan, memang ada ontang. Lah habis dia waktu beli, dia bilang, cocok sekali Pak Mami ini dek. Coba kena beli akang juga Pak Mami. Besok Pak Mami ada pertemuan kerukunan keluarga Kawanua di Asmi. Mami mau datang no. Nyampe di rumah, dicoba lagi. Apa yang dia bilang? Rupa terlalu tinggi Kang ini sepatu. Beli sesuatu yang belum tentu dia pakai. Beli anting. Dibeli. Tapi mohon maaf dia gak beli, dia ambil. Maaf Mami Mongol gak pernah beli, dia ambil di toko masnya. Ntar tokonya yang telepon, bos tadi nyak lu kesini ngambil anting. Transfer ya, hah berapa? 4 juta, berlian? Enggak, sirkon. Oh iya. Karena Mami Mongol gak bisa ngebedain mana berlian, mana sirkon. Yang penting dia bilang mangkilat pakai. Ibu-ibu Manado kasihan kalau setua. Dia enggak tahu mana berlian, mana sirkon. Jadi dia beli, dia pakai. Besok dia bilang, rupanya cocok Pak Mami petalinga. Terlalu besar. Sini jo kita jual ulang. Jangan. Datang orang gak tahu dari mana, teman gereja dari mana, dikasih. Kan kita yang darah tinggi. Kok mak gue kayak Bunda Teresa ya, rela miskin demi orang lain bahagia. Dan maksudnya Mongol, jangan, kalau cuma 200.000, no kasih Jumar ini 4 juta. Dia bilang jangan begitu adik, kita harus punya hati yang memberkati. Kan kita pedoi bukan Mami punya. Kalau dia pakai duitnya dia, mah kita senang hati lu kasih lah. Ini kan gue yang bayar. Jadi ternyata hati ya, bijak hati itu penting dalam hidup. Jadi bisa memilah mana skala prioritas yang harus kita miliki. Saya hidup dengan duit 116 juta tahun 2019. Karena duit Mongol kepake buat kampanye. Dan orangnya diciduk polisi dengan hukuman 14 tahun penjara plus dimiskinkan. Sertifikat tanah yang dikasih ke Mongol pas diurus ternyata statusnya kuo. Disita oleh negara. Dengan hati Mongol miliki hati yang bijak. Itu yang Mongol bilang, saya memilah hidup itu luar biasa udah bisa Bapak Ibu. Hanya satu yang gak bisa tadi, emosi. Tapi kalau memilah hidup mana skala prioritas, itu saya udah pinter. Saya udah dimampukan oleh Tuhan dan Roh Kudus untuk memilih hal tersebut. Jadi ngadepin hidup buat saya dan saya berharap juga buat yang hadir hari ini. Gak usah dibuat ribet hidup ini. Semua sudah dibayar lunas oleh Kristus di kayu salib. Kita hanya tinggal memilah mana yang baik, mana yang benar dan mana yang mulia di hadapan Tuhan. Anda kalau nyari Mongol, cari aja ada di Plaza Senayan. Saya selama ada di Jakarta, saya selalu ada di Plaza Senayan. Di XX1 Lounge, pasti selalu ada. Gak pernah gak dapat kursi. Selalu dapat kursi. Soalnya sebelum berangkat udah telepon sama yang punya. Jadi tidak menikmati hidup dengan penuh tanggung jawab. Abang pernah gak nongkrong sama perokok? Pernah. Tapi tidak bisa mempengaruhi karena imanku udah settle. Imanku sudah benar-benar melekat dengan Tuhan. Lu mau bilang yang katanya lu anak gaul. Anak gaul tuh sekarang pakai apa yang namanya yang besar? Cerutu. Gue bilang ya Tuhan sedangkan rokok aja gue udah ribet cerutu lagi. Tak tambah lesung pipit 5. Nah kan gede segini Pak. Orang kita sedotannya udah mut.
Apalagi kalau dia gigi palsu ya tuh. Talapas. Apalagi sekarang gak gigi palsu pakai lem. Teman Mongol gigi palsunya dilem pakai lem kayu. Sampai sekarang gak copot udah 2 tahun. Anda yang pakai gigi palsu supaya gak copot pakai lem kayu yang warna putih. Itu gak akan pernah copot. Tapi jangan banyak-banyak takut keracunan. Gitu. Ngadepin hidup santai. Memilah santai. Tapi bicara hati ada satu yang Tuhan paling marah tentang hati. Ada satu yang Tuhan paling marah sekali tentang hati. Kita baca sama-sama selain iri hati. Amsal 11 ayat 20. Amsal 11 ayatnya yang ke-20. Ini Amsal 11 ayatnya yang ke-20. Udah harus. Soalnya kan ini khotbah plus stand up harusnya udah banyak. Ya. Ya honornya nambah ya. Amsal 11 ayat yang ke-20 kita baca sama-sama. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Jadi kita jangan serong hati. Kalau Anda sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja, jangan nyerong. Yakinlah dengan pilihanmu. Saya ditawarin pindah agama udah banyak Pak. Bahkan saya digosipin udah tidak beragama Kristen. Parah kan gosipnya. Kan mereka gak lihat gue hari Minggu suka ada di Rawasari, di Joni Watung. Karena situ ada anjing Tino Rangsa. Promo ya kalau ada pingin makan anjing ya kesana ya kan. Di Solo juga ada konon kabarnya. Apalagi babi kecap Manado sayang beda sama saksang Batak. Beda, iya kan beda sama babi panggang Karo, beda Manado, ada pala dan cengkeh. Jadi agak manis-manis pedes. Apalagi dia panas, nasi panas, haleluya. Tuh Petrus Andreas Zebedeus lewat gua cuekin sumpah. Jadi tuduhan enggak, saya tidak akan pernah serong hati. Kenapa? Karena sudah kudapatkan hati yang kepada siapa saya berkenan. Tuhan berkenan kepada kita yang hatinya melekat erat kepada Tuhan. Sampai hari ini Pak. Bukti kebaikan Tuhan nyata dalam hidup Mongol Pak. 13 tahun saya jadi stand up comedy terbaik sampai hari ini. Kalau bukan karena perkenanan Tuhan, mungkin 3 tahun sebelumnya saya udah hilang dari peredaran. Udah gak laku lagi. Tapi puji Tuhan masih laku sampai hari ini. Teman-teman saya udah gak ada yang jadi stand up. Angkatan Mongol udah gak ada. Tinggal Cak Lontong. Angkatan saya yang lain udah pada gak ada, udah jadi pekerja kantoran. Di bawah Mongol ada yang udah jadi pengamen. Tapi Mongol masih tetap stand up. Kenapa? Karena perkenanannya lah membuat Mongol berdiri sampai hari ini. Amin. Kedua, karena doa orang tua saya. Sampai hari ini saya bisa berdiri, bisa masih main film. Bisa masih ditawarin main sinetron. Sekarang ditawarin jadi ambasador. Lumayan sih buat itu loh. Buat apa? Vacuum cleaner, gak apa-apa. Di vacuum cleaner kan gak butuh muka ganteng, famous. Orang syutingnya cuman gunakan vacuum cleaner ini. Oh, masuk 180 juta. Masuk Pak Eko. Ya kan? 180 juta masuk. Perpuluhannya 18 juta. Pajaknya 5%. Kita masih megang banyak. Transfer langsung ke gereja. Saya nggak nunggu bulan kalau transfer duit perpuluhan Pak. Hari ini saya dapat persembahan kasih. Langsung mau transfer ke gereja. Saya nggak nunggu per bulan. Suka habis. Saya kalau manggung Pak dapat honor. Ya kan? Contoh. Lusa. Besok pelunasan. Langsung Mongol transfer ke gereja. Karena jadi beban Mongol hilang. Kalau nunggu sebulan baru ditransfer. Udah habis Pak. Udah tinggal duit dikit. Akhirnya perpuluhan kita gak sempurna.
Oh tapi kan Bang Mongol, lagian Bang Mongol mah bodoh, ngapain perpuluhan lagi? Kan itu Nabi Musa Bang, itu Taurat punya. Kita sekarang udah gak lagi perpuluhan, kita pakai persembahan aja dengan kerelaan, ya terserah lu. Kenapa emang gak boleh perpuluhan? Kan udah gak berlaku Bang. Lah sekarang Mongol nanya buat Bapak Ibu, Taurat Tuhan masih berlaku atau tidak? Masih, karena Taurat itu digenapi tapi tidak ditiadakan. Jadi hukumnya masih berlaku. Orang kita nggak boleh mencuri, nggak boleh membunuh, masih ada hukumnya. Jadi kalau Anda mau ngasih, kasih. Kalau Anda nggak mau ngasih, ya nggak usah ngomong orang yang ngasih. Itu ya mau kadang-kadang suka sakit hati tuh. Kadang-kadang orang, wah lu mau aja dibodohin sama gereja. Tuh pasti ibu gembala yang lebih tajir dari lu. Urusan gua sama Tuhan bukan sama lu. Apain orang duit-duit gue kok situ yang masuk campur. Kita bikin cookies deh pangan. Mesti kan kesel, kita yang ngasih dia yang komen. Giliran kita diberkati dia bilang kita pakai susu. Di Maleakhi 3 ayat 10 sempurna. Ujilah aku. Itu kata Tuhan bukan kata Mongol. Anda baca Alkitab sampai selesai. Hanya satu ayat yang Tuhan minta uji dirinya. Hanya Maleakhi 3 ayat 10. Selama ini kita yang minta Tuhan uji diri kita. Dibikin lagu kan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, kita yang minta. Sekarang Maleakhi 3 ayat 10 Tuhan yang minta suruh uji dirinya. Berani. Tanpa diuji pun. Kita lihat berkat Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Itu. Saya suka marah-marah karena saya jemaat GBI. Saya bertumbuh di GBI. Saya ikut dolos camp di GBI. Otomatis apa yang menjadi kewajiban saya lakukan karena Tuhan sempurna melakukan kewajibannya. Wah ngolong. Gua delete lu, gua. Ribet. Lah hepeng-hepengku. Hepeng mengatur nagarawan kata orang. Iya teh. Sekarang sampai hari ini puji Tuhan. Kenapa? Karena apa yang Tuhan mau ngelakukan. Otomatis berkat dan semuanya sempurna Tuhan kasih. Saya gak masuk rumah sakit puji Tuhan. Orang lain udah banyak impus di lubang hidung, saya enggak. Karena kalau orang pesek dimasukin impus sakit hati. Kami sakitnya double Pak. Lu mancung selang 3/4 masuk. Nah kita Pak ya ampun. Selang bocah aja gitu. Itu santai Pak. Jadi kalau Anda yang hadir hari ini masih ingin memberkati Tuhan dengan memberi perpuluhan. Beri. Tapi ingat baliknya adalah ke hatimu. Kalau hatimu agak ragu. Gak usah. Gak usah kasih. Karena Tuhan mencari yang rela. Hatinya. Tapi Bang kan kalau kita ngasih perpuluhan. Ini kesel loh Bang. Ibu gembala pakai Birkin, gue masih pakai Pedro. Nah kalau begitu mah gak usah ngasih. Karena buat hitung jangan berhitung. Buat Tuhan jangan hitung-hitungan. Kalau Tuhan hitung balik, kita sehari bernapas 3 kali. Serius Pak, kita utangnya banyak sama Tuhan. Tapi kalau kita memberi dengan kerelaan, apapun itu. Ingat Pak, kenapa sekarang orang banyak pingin jadi generasi Daniel, pingin jadi generasi Yakub, pingin jadi generasi Daud, pingin jadi generasi Timotius. Kenapa nggak ada yang pingin jadi generasi Sakeus? Apakah Anda pikir Sakeus kurang keren? Keren dia Pak. Saking ingin lihat Tuhan, dia rela naik pohon yang kita tahu orang pendek susah naik pohon. Tapi dia naik di pohon dan dia berhasil. Dan Tuhan lewat di bawahnya. Dia bilang apa? Aku akan menumpang di rumahmu. Tapi apa kalimat selanjutnya? Tuhan kalau ada saya kembalikan 50%. Lah kita 10% aja masih mumet. Apalagi 50%. Pindah agama kita. 10% aja kita ngitung loh Pak. Apalagi kayak Sakeus 50% dia kembaliin. Ada yang mau? Diam semua jemaat.
Orang 10 aja gua gagal bang, apalagi 50. Tapi gak apa-apa. Yang penting di saat Anda mau bertanggung jawab kepada Tuhan, kembalikan apa yang Tuhan punya. Dan engkau akan melihat penyertaan Tuhan. Gak akan pernah gagal dalam hidupmu. Gak ngasih aja Tuhan berkati, apalagi Anda ngasih. Amin. Pokoknya buat teman-teman yang hadir hari ini, Bapak Ibu yang hadir, milikilah hati yang Tuhan mau. Hati yang gembira, hati yang tulus, hati yang bijak. Pokoknya semua hati, ada 8 hati yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hari ini baru 3, biar diundang lagi. Ya tuh, Billy telepon tadi Bu Gem. Kak, jangan lupa 9:30 di Kemayoran tempat biasa. Oke, balik aman. Sudah Kak, dia suka kasih hotel kamar Hotel Mulia. Hah? Check-in jam 1 Kak. Di Hotel Mulia syutingnya masuknya jam 2. Terus Mongol bilang, lu cari IO-nya. Kenapa Kak? Bilang Jo bagi 2 kamarnya. Duitnya gitu. Lah kan Hotel Mulia 7 juta Pak. Lah kalau kita bagi 2 kan 3,5. Gue pindah Hotel Gope. Masa ada 3 juta di tangan, kebeli cincin tuh. Si Billy bilang begini, memang orang gila ngana Kak. Orang lain pingin di hotel bintang 5 diamond, ngana cari hotel bintang 3 buat apa? Kan kita cuma buat ngorok Pak. Hotel bintang 5 diamond memang enak Pak. Tapi kalau engkau lapar gak bisa pesan Gojek Pak. Gak bisa pesan GoFood, jauh banget jemputnya. Iya kan? Lah kalau Anda mau makan di hotelnya, darah Yesus. Nasi gorengnya aja bisa sampai cepet 20 Pak. Itu belum tip. Nah Anda ada orang ngantel makanan gak dikasih tip, diliatin atas bawah, dia langsung cerita di dapur. Lu tanggungan ngantri makanan gak dikasih apa-apa lu sama. Katanya di artis termahal. Mendingan hotel bintang 3. Pintu pagarnya Gojek bisa parkir. Apalagi kita tinggal di Nusa Dua, masuk aja ada satpam Pak. Itu bukan di hotelnya, masuk di pintu masuk. Oh mengantar makanan. Kan pasti sana mikir. Siapa yang tinggal di hotel begini pesen GoFood ya. Jadi Billy tadi bilang, so gila anak Kak bikin malu. Enggak, pokoknya bagi 2 jadi pedoi. Karena kamarnya junior suite. Pasti gak mungkin 7 juta Pak. Jadi kalau sampai 15 juta, haleluya. Kenceng pulang besok. Ada cincin baru dari Bali. Buat ngisi telunjuk belum masuk. Tadi Pak Satpam. Ih Bang, gede banget cincin lu. Itu asli Bang. Batunya asli. Cincinnya enggak. Ah Bang mah bohong. Lu lihat aja, mengkilat enggak? Iya Bang. Belakang, kok beda warnanya Bang? Nah, itu maksudnya, itu maksudnya. Ini kena hand body. Di belakang sama depan beda warna. Hand body Bang ini. Oh berarti palsu ya Bang. Kalau batunya asli Pak. Tapi perak. Di krum tebel. Lah krum kan kalau kena hand body. Ngikut warna emasnya di hand body. Jadi depan sama belakang papanya ketawa. Di abang mah pelawak emang bisa aja. Emang begitu saya. Ciri khas Mongol adalah stand up komedi termahal. Harus full aksesoris. Karena kalau kita nggak full aksesoris, IO-nya kan mikir. Katanya termahal kok kayak gembel. Ya kan? Apakah itu asli? Hanya Tuhan dan Pegadaian yang tahu. Ya toh? Jadi santai. Pokoknya kita akan bertemu lagi di ibadah-ibadah selanjutnya. Tolong tetap dukung doa Mongol untuk tidak jauh dari kehendak Tuhan. Karena saya percaya doa orang benar kalau dengan yakin didoakan itu besar kuasanya. Saya bisa bertahan sampai hari ini karena banyak doa dari kakak-kakak rohani. Dari ibu gembala Mongol, setiap ada doa Sabtu pasti ngedoain Mongol. Karena doa tersebut membuat Mongol sampai hari ini tidak pernah mengingkari Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dan Raja dalam hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wah ini pemain musiknya udah pakai baju Car Free Day. Hari Bapak Ibu kami mengundang untuk kita bangkit berdiri. Saat ini kami punya kerinduan ingin mendoakan Bapak Ibu.
Tuhan, saat ini kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan. Kami perkatakan firman-Mu di Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu iya dan amin. Kuasa-Mu ajaib. Bapa, permuliakanlah nama-Mu. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat-Mu masih ada sampai hari ini Tuhan. Engkau mencurahkan kesehatan, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, kekuatan-kekuatan yang baru. Bapak, kami berdoa, jikalau ada di antara kami ya Tuhan yang mungkin masih terikat oleh kutuk masa lalu ataupun kutuk nenek moyang. Kami perkatakan segala kutuk sakit penyakit, kutuk perjinahan, kutuk kemiskinan, mungkin perkataan-perkataan yang sia-sia yang telah kami lepaskan. Kami berkatakan saat ini, oleh darah anak domba Allah, oleh kuasa Tuhan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Shandakarabatakarabasyandarabataka. Bapak, Engkau melihat hati jemaat-Mu saat ini Tuhan. Mungkin di antara kami, di hati kami masih ada luka, ada kecewa, ada marah, ada benci, ada dendam. Tidak bisa mengampuni. Bapak, kami minta saat ini belas kasihan yang daripada Engkau. Bapak, Engkau menjamah hati kami Tuhan. Berikan kami hati yang lemah lembut, hati yang taat, hati yang mau bertobat. Sehingga kami percaya pemulihan itu terjadi atas setiap kami. Bapak, Engkau yang mengurapi setiap kami saat ini. Roh Kudus, biar Engkau bekerja sebebas-bebasnya. Bapak Ibu, taruh tangan kita di area yang mungkin saat ini sedang sakit. Shandakara batakara laba shandara laba yana matak. Hinararata sakata karanata sakata karalanantata. Bapak, Engkau yang melihat Tuhan. Engkau yang melihat anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit. Tuhan, kuasa-Mu saat ini Kau curahkan. Kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit, kanker, tumor, ginjal, paru-paru, sakit tulang, apapun sakit penyakit jemaat-Mu, Engkau yang tahu Tuhan. Kami percaya saat ini kuasa Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini hati yang penuh sukacita, hati yang penuh damai, hati yang penuh dengan ketenangan, Tuhan curahkan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, apa yang kami doakan, Tuhan sudah jawab. Kesembuhan menjadi milik kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan dengan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan pada siang hari ini sudah memberikan kekuatan yang baru dan semangat yang baru bagi kita. Amin. Diberkati Tuhan pagi hari ini. Boleh lambaikan tangannya. Luar biasa, puji Tuhan. Untuk itu saat ini mari kita mau mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan yang Tuhan boleh curahkan dan limpahkan bagi setiap kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan untuk mengembalikannya bagi kemuliaan nama Tuhan lewat persembahan kami di siang hari ini. Kami percaya berkat Tuhan sudah menjadi bagian setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Dipersilakan multimedia untuk menayangkan news berikut ini. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman.
Ibadah minggu depan tanggal 25 Agustus 2024, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robin Ong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charlie Jeremia. Ibadah raya disertai juga dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Fill them, Lord. All these ones here. Touch them, Lord. Touch them. Touch the families. Fire of the Holy Ghost upon you right now. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Hey, 'cause all my life you have been faithful. The goodness of God. Haleluya. Tepuk tangan untuk Cancer Ministry. Puji Tuhan, angka 7, angka yang sempurna. Demikianlah 7 tahun penyertaan Tuhan di tengah-tengah pelayanan,
Cancer Ministry. Dan saya percaya ada begitu banyak yang sudah diberkati lewat pelayanan ini. Bahkan ada banyak mungkin yang sudah disembuhkan. Ada yang dikuatkan oleh Tuhan lewat pelayanan ini. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita merayakan 7 tahun pelayanan Cancer Ministry. Oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan percayakan pelayanan ini di GBI PRJ. Untuk itu saya mengundang kepada hamba Tuhan Bapak PDM Willy Santoso selaku PLT Gembala di GBI PRJ dan Ibu Inge dan juga Cisanti sebagai penanggung jawab pelayanan yang ada di Cancer Ministry untuk tampil ke depan sama-sama akan menyalakan lilin yang ada di atas kue yang begitu indah ini. Sebagaimana pelayanan ini sudah menjadi berkat dan sudah bersinar bagi Bapak Ibu sekalian, maka kita menyaksikan bagaimana lilin-lilin ini menyala, menandakan bahwa pelayanan ini sudah bersinar dan sudah menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Pelayanan Cancer Ministry seperti lilin-lilin yang menyala. Dan kita akan hitung bersama Bapak Ibu. Lilin ini akan segera ditiup. Sama-sama. 3, 2, 1. Akan tetap terus bersinar. Dan dipersilakan untuk memotong. Biar pelayanan ini akan semakin menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang datang beribadah, yang datang menikmati berkat Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life, sambil kita berikan tepuk tangan yang meriah. And all my life, boleh bangkit berdiri semua. Kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Cancer Ministry 7 tahun dalam penyertaan Tuhan. Of the goodness, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Happy anniversary buat pelayanan Cancer Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Inge. Shalom, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di di acara anniversary Cancer Ministry yang ke-7. Cancer Ministry mengucap syukur karena sampai hari ini dapat menyaksikan kisah perjalanan iman hidup dari Bapak Ibu yang luar biasa dalam melawan kanker. Kisah Bapak dan Ibu juga sudah menjadi inspirasi dan kekuatan buat kita semua dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan sekali lagi dalam kesempatan ini kita mau mengucapkan terima kasih dan apresiasi kita buat Bapak Ibu yang tidak pernah putus asa. Bapak Ibu sungguh luar biasa dan kami mengasihi Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat, happy, dan spread the joy everywhere you go.
tetap berbagi sukacita kemanapun Bapak Ibu pergi. Sama seperti tema kita kali ini. The joy of the Lord is our strength. Sukacita dalam Tuhan. And let the joy of the Lord within you and also be felt by people around you. Biarlah sukacita Tuhan dalam dirimu juga dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih and God bless you all. Siang ini kami mau mengundang Bapak Ibu yang tadi sudah dikasih gelang oleh panitia untuk maju ke depan. Kami persilahkan dan atas nama Cancer Ministry kami mengucapkan terima kasih kepada Nature Farm yang menyediakan bingkisan dan kami mohon Bapak Hartono sebagai representatif dari Nature Farm berkenan untuk menyampaikan bingkisan. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Baik, kepada Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, ada semangat yang luar biasa. Ada spirit yang luar biasa yang kita rasakan pada siang hari ini, amin. Di mana Bapak Ibu yang boleh tetap semangat. Sekalipun mungkin menghadapi atau merasakan sakit penyakit di dalam tubuhnya. Tetapi masih tetap bersuka cita sampai hari ini. Karena kita tahu ada Tuhan Yesus yang menjadi sumber sukacita itu, amin. Amin. Dan di sini ada satu sosok pribadi yang luar biasa. Yang sekalipun dalam pergumulan sakitnya, tetapi tetap dengan wajah yang ceria, dengan muka yang bersuka cita. Dan tetap semangat terus mencari Tuhan, mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Dialah sosok wanita yang tetap periang, bahkan masih kuat untuk berlompat memuji dan memuliakan Tuhan sekalipun di tengah-tengah sakitnya. Kami panggil Ibu Elisa dan tim untuk maju ke depan. Mari sama-sama kita beri aplaus dengan tepuk tangan. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada semangat? Ada sukacita? Amin. Kurang suaranya. Ada sukacita?
Amin. Ya, sekilas aja. Memang saya pada tahun 2019 mendapat, bukan mendapat ya, dikasih satu, Tuhan memberikan satu kesempatan untuk saya menikmati, untuk saya selalu berharap kepada Tuhan. Saya menderita penyakit kanker payudara dan menyebar ke getah bening. Lalu tahun lalu saya ada meta ke paru-paru. Tapi aku bersyukur karena aku mempunyai Tuhan yang luar biasa. Aku mempunyai Tuhan yang luar biasa. Kalau aku punya, berarti Bapak Ibu juga sama haknya dengan saya. Amin. Ya, jadi kenapa saya suka-suka dilihat, oh Cici nggak ada apa-apa, kelihatannya happy. Karena apa? Hidup ini sungguh sangat berarti. Karena apa? Tuhan telah memberikan saya kehidupan. Tuhan memberikan penebusan dosa-dosa saya. Saya ingin berarti di dalam Tuhan. Saya ada keterbatasan, tetapi saya ingin menjadi saksi untuk Tuhan. Saya yakin dan percaya ibu-ibu, bapak-bapak yang bahkan makin sehat harus memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Bahkan dalam kehidupan kita, apa? Kita harus bersuka cita. Karena satu adalah obatnya adalah sukacita. Karena obat yang manjur, kata Tuhan, itulah sukacita. Seperti tema pada saat ini, bersukacita di dalam Tuhan. Itu adalah kekuatan bagi kita. Amin Ibu? Amin. Oke, terima kasih. Kita akan mempersembahkan satu tarian. Ini adalah teman-teman kita. Ya, ini juga salah satu sama-sama dengan kita, karena kalau ibu-ibu ingin bercerita lebih banyak mengenai kita, untuk share, karena kita ada Cool Cancer Ministry. Come, datang. Jadi kita bersharing ya. Oke, terima kasih. Ya, kita akan saksikan pujian dan juga tarian dari ibu-ibu yang depan. Yang mau ikut juga boleh dipersilakan berdiri. Yang mau bersuka cita bersama-sama menari di dalam Tuhan. Haleluya. Boleh ikut gerakan dari ibu-ibu yang ada di depan ya. Yeay. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu, yeay, amin. Ayo ikuti gerakannya, katakan. Katakan dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Katakan lagi, dialah Raja. He, he, dialah Tuhan. Oh, Tuhan. Namanya siapa? Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah Raja. Tepuk tangan memuliakan Tuhan. Sebab kita adalah anak-anak Raja, amin. Amin.
firman kita mau berkata, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin, amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, hey, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya. Kita percaya kita anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin, amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Boleh putar-putar ibu-ibu, bapak-bapak. Yeay. Kita merayakan sukacita dari Tuhan. Ya puji Tuhan, haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari lebih lagi katakan. Haleluya. 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 Raja, Raja, dialah Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus panjang. Oh, dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Hei, hei, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, sekali lagi katakan, dialah Raja, dialah Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Wow. Semua boleh berkata wow. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Elisa. Kita semua diberkati Tuhan. Amin. Ada kekuatan? Ada sukacita? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Bagi mula segala pujian, hormat, keagungan, kemuliaan. Engkau Raja segala raja yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami menyadari kami ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kuat dan gagah kami. Tetapi oleh karena kasih karunia dan penopangan Tuhan atas setiap kami. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk 7 tahun Tuhan yang menyertai Cancer Ministry. Kami serahkan Cancer Ministry ke depan ke dalam tangan kasih-Mu. Ministry yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyalurkan kasih-Mu. Yang berasal dari hati Tuhan yang mengasihi jiwa-jiwa yang sudah Engkau tebus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di setiap ibadah lepas ibadah ke depan Tuhan, Roh Kudus ambil alih, mencurahkan berkat-berkat ekstrim atas umat Tuhan di tempat ini. Akan membangkitkan setiap areal yang mati di dalam roh, jiwa maupun tubuh. Di dalam nama Yesus akan dibangkitkan kembali. Dan kami nyatakan dari tempat ini Tuhan, jemaat Tuhan dalam kondisi situasi apapun, hidup mereka senantiasa dituntun oleh Roh Kudus. Mereka akan bangkit menjadi pemenang. Menerima setiap janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati gereja kami CK7. Menjadi wadah di akhir zaman memenangkan jiwa-jiwa. Mengambil bagian di dalam amanat agung ya Tuhan. Engkau memberkati gembala kami Dr. Yanto. Engkau memberkati PLT gembala kami Bapak Willy.
Kabit kami Tuhan Cancer Ministry Ibu Inge dan wakilnya Ibu Santi. Dan setiap kami para pengerjamu Tuhan yang setia melayani Tuhan. Dan jemaat Tuhan Cancer Ministry diberkati melimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau memberkati Tuhan firman Tuhan yang sudah ditabur. Kami perkatakan tidak akan kembali sia-sia. Diberkatilah Bapak Roni Immanuel sebagai Tuhan pakai menjadi terang di tengah kegelapan. Diberkatilah kesehatan, keluarga, pekerjaan, bahkan pelayanannya melimpah-limpah. Terima kasih Bapak, kami mau buka hati, kami mengangkat tangan, mau menerima berkat yang terbaik dari Tuhan melalui hambanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk campur tangan-Mu Tuhan. Untuk perkenanan-Mu bagi Cancer Ministry ini Tuhan. 7 tahun Kau sertai kami Tuhan. Kau pakai tempat ini Tuhan, Kau pakai wadah ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Pelayanan kami tidak lagi hanya di dalam empat dinding ruangan ini Tuhan. Tapi Kau pakai kami untuk keluar melalui kul-kul, melalui misi-misi Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa yang kami menangkan untuk kerajaan Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa yang bersaksi atas kebaikan Tuhan. Akan banyak mujizat-mujizat kesembuhan yang akan kami lihat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus. Mulai sekarang sampai Maranatha. Bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.